Reporter Global melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Susilo Arwibowo, kuasa hukum Edi Prabowo, meminta maaf kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas kepercayaan yang telah diberikan dan memohon maaf kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dalam konteks perkara itu, tidak ada sedikit pun fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mengindikasikan perbuatan terdakwa Edi Prabowo ke arah tindak pidana politik dan makar yang hendak merongrong NKRI. Pak, yang pertama dari pembelaan Pak Edi tadi, itu hal yang penting adalah Pak Edi meminta maaf. Ya. Tadi kita dengar sama-sama, pertama kepada Presiden kita, Presiden Joko Widodo, ya, kemudian yang kedua minta maaf juga kepada Ketua Umum Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, dan Pak Edi sangat menyesal sampai terjadi kejadian ini, seolah-olah seperti tidak memanfaatkan mengenai jabatan yang diberikan. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya kasus ini gampang untuk menilai Pak Edi. Yang pertama, ini kan soal perizinan, budidaya lobster maupun ekspor. Tetapi perlu diingat, pasal yang dituduhkan itu yang utama adalah yang bersangkutan harus memiliki kewenangan jabatan, harus mempunyai kekuasaan. Tapi Pak Edi nggak punya soal itu, sehingga ada tuduhan suap. Itu hubungannya di mana? Untuk apa? Kalau seseorang menyuap yang dia nggak ada kewenangannya, lalu untuk apa? Kemudian yang kedua, ada intervensi. Tapi kalau kita ikuti persidangan dari awal sampai akhir, siapa yang mengintervensi? Nggak ada sama sekali intervensi itu terjadi. Jadi karena itu lebih kepada dipaksakan sebenarnya perkara ini. Nah, karena hal-hal pembuktian yang urgent, yang sangat esensial nggak ada, semestinya ke Pak Edi nggak perlu terjadi atau terkait dengan masalah ini. Itu saya kira-kira. Tentang hak politiknya tadi, Pak? Politiknya beliau. Nah, mengenai hak politik ini di dalam putusan MK itu yang nomor 56 tadi, itu terkait dengan pemilihan eksekutif, gubernur, wakil gubernur, bupati dan sebagainya. Nah, jabatan publik yang lain itu belum ada putusan yang terkait dengan jabatan itu. Sehingga kalau dia diminta untuk hak dipilih itu yang mana gitu. Yang sebagai apa gitu. Yang ada putusan 56 itu hanya mengatakan jelas di situ, sepanjang itu tidak terkait mengenai yang dipilih seperti gubernur dan sebagainya, tidak masuk di dalam tak bisa dilakukan hak untuk menuntut untuk tidak dipilih. Itu saya kira. Nah, tadi kan disebutkan juga pemerintah, ya, pemerintah anak buahnya siapapun itu. Tetapi sebagai menteri dia melakukan kontrol pengawasan dengan bertanya, misalnya, itu kan tidak ada masalah. Itu untuk bagian dari kontrol kepada anak buah. Itu saja sih. Juga tidak dapat dibuktikan. Kalaupun sifatnya tuduhan, hanya asumsi penuntut umum saja melalui saksi Amirul Mukminin. Terlebih lagi uang senilai 13.400.000 dan seterusnya yang menurut penuntut umum itu berasal dari total uang atau barang yang disita oleh KPK dari terdakwa atau yang berkaitan dengan terdakwa, tidak terdapat rincian bahwa itu barang yang mana dan nilainya berapa untuk masing-masing barang. Dan ternyata setelah dikurangi dengan biaya yang dipergunakan untuk kepentingan saksi Amirul Mukminin sebesar 1.400.000 dan seterusnya,